Hello, what's up guys? Welcome back to my channel Arman Alfati. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan melihat nih yang mana hasil akhir dari rekapitulasi yang sudah diumumkan oleh KPU bahwa Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Di video kali ini ya teman-teman ya, kita akan melihat euforia dan detik-detik di mana di kediaman Bapak Prabowo saat pengumuman dari KPU berlangsung. Dan seperti apa videonya kita cek bersama nih teman-teman. Nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan di kediaman Bapak Prabowo ya. Sebanyak 96 juta. Oh, pada surat semua teman-teman. Wow. Selamat. Nah, KPU telah memutuskan ini adalah pidato dari Bapak Prabowo nih teman-teman ya. 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Nah, itulah tadi teman-teman pidato dari Bapak Prabowo setelah diumumkannya hasil Pilpres 2024. Dan nanti kita akan mendengarkan juga tanggapan dari Bapak Anies tentang hasil Pilpres yang sudah diumumkan oleh KPU nih teman-teman. Dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita. Itu adalah cita-cita perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk menanggapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, ini Caimin nih teman-teman juga menanggapi ini ya teman-teman ya. Sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, tidak normal katanya teman-teman ya, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media serta
jadi catatan publik. Mas Anies dan saya maju pencalonan sebagai capres dan cawapres ini untuk membawa misi perubahan, menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua, menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji-janji reformasi. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan juta ya? Dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan puluhan juta orang. Kayaknya nggak nyampe puluhan juta apa ya tadi hasilnya. Meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Oke, jadi di sini tanggapan dari Pak Anies dan Caimin ini kita bisa kasih kesimpulan bahwa masih belum bisa menerima nih teman-teman ya, dan juga masih belum puas tentang hasil dan pengumuman tadi, dan masih belum mengakui bahwa Caimin dan Bapak Anies Baswedan ini kalah dari Pilpres 2024 dan tidak mengakui bahwa kemenangan Prabowo itu berdasarkan hasil yang sebenarnya seperti itu ya teman-teman. Namun di sini bertolak belakang dengan Bapak Anies, yang mana partai yang mengusung Bapak Anies ini Surya Paloh atau Partai Nasdem ini sudah menyatakan tanggapannya tentang hasil Pilpres 2024. Kita cek bersama videonya. Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan 3 pasangan calon yang telah memimpin kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Prabowo Subianto. Aduh, ini teman-teman ya. Jadi agak kebingungan juga nih teman-teman. Kalau sudah partai pengusung dari Pak Anies sudah menerima, terus Pak Anies nggak menerima, jadi Pak Anies sekarang ada di posisi mana ya? Ya nggak tahu ya teman-teman ya. Kita lihat aja nih teman-teman nanti gimana langkah-langkah dari tim pemenangan Anies atau tim pemenangan perubahan nih teman-teman ya. Karena sudah disusulkan tadi oleh Caimin tentang akan mengusungkan ke Mahkamah Konstitusi ini teman-teman. Namun kita tonton dulu video selanjutnya nih teman-teman. Dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak ini adalah detik pengumuman ini. Nabah, liatin tuh, I'm so happy. Sekarang udah nggak ada lagi ya alasan belum diumumin KPU, belum gini KPU, belum sah. Lihat tuh, sekarang udah nyata bahwa abahnya cuma dapat 40 juta suara, sedangkan jenderal kami nih, bapak kami nih 96 juta suara, anak abah. Aku hanya bisa saran kepada para anak abah nih, jadilah para anak abah yang tabah menerima kenyataan bahwa abahnya kalah daripada bapak jenderal kami. Ya harus bisa legowo gitu ya, menerima kenyataan yang ada. Dan lagi pula kalau memang mau buktikan kecurangan, ya silahkan aja coba untuk membuktikan kecurangan dengan selisih suara yang ada 56 juta suara.
silahkan buktikan anak Abah. Dan selamat bagi Bapak Jenderal kami dan juga Mas Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Oke, di sini teman-teman ya, dan aduh, ya kalau misalnya Bapak Anies sudah atau Abah masih belum menerima, tentunya mungkin dari anak Abah ya, anak Abah mungkin yang belum bisa menerima nih kayaknya nih, Mbak ya. Dan kebetulan ini ya, kalau misalnya tadi sudah ada Partai Nasdem seperti itu sudah menerima, terus Bapak Anies tidak menerima, ini akan menjadi sebuah polemik lagi nih teman-teman ya kayaknya nih. Kita lanjut aduh jadi pusing. Lapor Jenderal, tugas kami sudah selesai. Selamat Ini ucapan-ucapan menjadi para presiden masyarakat nih teman-teman Indonesia ya, 2024. atas terpilihnya Bapak Prabowo sebagai Presiden RI. Ya, lapor Jenderal, tugas kami sudah selesai. Pak Prabowo, Mas Gibran, ya kami hanya bisa mendukungmu dengan segenap tenaga kami semua. Tugas kami telah selesai, Pak. Kecintaan kami kepada Selamat telah menjadi berbuah. Presiden 2024. Sekali lagi, selamat Jenderal. Ini adalah momen-momen haru nih teman-teman dari para pendukung Pak Prabowo. Lapor teman-teman. Jenderal, tugas kami sudah selesai. Selamat memimpin Republik ini. Pimpinlah kami dengan cinta. Pimpinlah kami dengan cinta. Pimpinlah kami dengan kasih. Laporan selesai. Laporan selesai. Oke. Lapor Jenderal. Tugas kami telah selesai, Pak. Selamat Bapak menjadi Presiden 2024. Sekali lagi, selamat Jenderal. Salam dua jari, Pak Jenderal. Salam dua jari. Selesai tugas kami. Ini momen haru ya teman-teman ya. Ucapan selamat kepada Bapak Prabowo nih teman-teman. Gampang mengeluarkan air mata. Tapi ketika memilih Pak Jenderal, ketika melihat Pak Jenderal, tangis kami harus bahagia Pak Jenderal. Selamat menjadi Presiden Republik Indonesia. Semoga semua amanah rakyat bisa Bapak jalankan. Gimana deh hari ini? Ini kan udah tanggal 20 Maret 2024 loh. gimana ya? Gimana hasil KPU-nya? Hasil real account-nya? Udah ketahuan belum siapa yang menang, siapa yang kalah? Diketahuan Prabowo menang atau kalah? Kalah ya. Pak Prabowo kalah. Jadi mesin jalan nih Anies yang menang. teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah, congratulations anak-anak Abah. Akhirnya Abah Anies menang. Gak sia-sia dong ya beberapa hari ini demo sana sini memperjuangkan hak angket. Akhirnya Abah Anies menang. Masya Allah, menang satu putaran ya. Masya Allah, tabarakallah. Selamat ya buat Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Tadi pagi saya lihat hasil quick count-nya sudah melewati 57%. Wow, luar biasa. Nah, Paru pemilu ya. kali ini benar-benar banyak pembelajarannya bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Bahwa ternyata rakyat Indonesia ini senang dengan hal yang tidak terlalu serius. Kita melihat Pak Prabowo ini sekarang lebih santai, lebih lucu. Kemudian ya kalau lagi serius ya dia serius. Terus dia lebih humanis. Itu poin banget untuk Bapak. Kemudian jargon-jargon yang dibikin oleh masyarakat sebagai pendukung Pak Prabowo ini seperti oke gas, sorry ye, Oke gas. kemudian Samsul dan lain sebagainya itu juga membantu suara Pak Prabowo. Karena anak-anak kecil aja pada seneng.
Dan juga nih harus diingat bahwa di negara Indonesia meskipun mayoritas adalah agama Islam, tetapi tidak fanatik. Agama Islamnya lebih kepada toleransi karena kita terbiasa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Bukan hanya agama Muslim. Di kantor banyak yang beda agama. Di lingkungan masyarakat banyak yang beda agama. Jadi ya nggak terlalu fanatik. Terus nih artis-artis yang mendukung Pak Prabowo bukan artis-artis yang banyak koar-koar, banyak nyinyir, memposting-posting menghina pendukung paslon yang lain. Dan mereka kebanyakan artis-artis high level atau artis papan atas. High level ya. Jadi udah tahu cara bersikap, beretika. Terus lagi nih, banyak orang-orang yang silent majority karena malas debat di pemilu ini. Yang suka bawa-bawa agama. Itu juga orang-orang yang membuat suara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini duar. Bener nggak? Meledak, boom. Dan gitu lagi ya. nih, karena pendukung 01 juga. Ini semua berkat pendukung 01. Oh ya. Pendukung Masa? 01 ini setiap saya pribadi nih memposting video, selalu di dalamnya banyak komenan amin satu, amin satu, amin satu. Jadi sama Allah dikabulin doa-doanya, diamin-aminin. Ada-ada saja. Ya kan? Nah, Ya, jadi betul, Bu, kalian betul, Bu. sendiri yang mendukung doa-doa kami ini, kalian yang mengamini. Terus betul, Bu, nih, betul. Diaminin ada ya. lagi bahwa Pak Prabowo ini karena dia banyak diam, ketika dihina ini triggernya. Ketika dia dinilai 5 dan 11 dari 100 oleh kedua paslon, membuat rakyat Indonesia simpatik kepada Pak Prabowo. Yang tadinya bingung mau milih siapa, jadi mantap memilih siapa. Termasuk saya. Saya orangnya cepat simpatik sama orang. Gak suka kalau lihat orang direndahkan, dihina. Dan saya yakin Bagus itu, Bu. di Indonesia ini karena adat ketimurannya yang sangat kental, masyarakat itu mudah simpatik terhadap orang-orang yang direndah-rendahkan, dihina, dibully. Jadi ya, pendukung 01 dan 03 harus menerima kekalahan. Iya, harus Jangan menerima merasa ya. kalian itu pasti ini dicurang-curangi dan lain sebagainya, teriak-teriak depan KPU mau Tadi demo. sudah, Bu, Bahkan dibilangin sama teriak-teriaknya udah kayak orang gila. Orang gila. Kalian itu banyak istighfar. Kan kalian tuh selalu bilang qadarullah, qadarullah. Kan qadarullah itu sesuai dengan takdir Allah kan? Terima aja ya. Takdir Allah sekarang adalah bahwa Bapak Prabowo bisa menjadi presiden di waktu yang terindah untuk dia. Kita doakan saja dia ke depan bakal memimpin seperti apa. Kita doakan kemudahan, kelancaran bagi Bapak Prabowo dan Mas Gibran dalam bekerja. Jangan diejek-ejek programnya, dinyinyir-nyinyirin. Memangnya kalian kalau misalnya paslon kalian yang menang, programnya bakal langsung dijalankan, sukses 100%. Gak yakin. Saya gak yakin. Kemudian bisa membawa rakyat sejahtera, saya gak yakin. Apalagi kemarin Umi Pipik sebagai panutan bagi banyak perempuan muslimah membuat postingan seolah-olah Pak Anies Baswedan ini sifatnya sama dengan Rasulullah. Saya tidak terima ya Umi. Waduh. Kalaupun nih ada orang yang mendukung Pak Prabowo
bilang bahwa Pak Prabowo ini sama dengan Rasulullah, saya pun tidak terima. Apalagi seorang Anies Baswedan, nah siapa dia? Disama-samakan dengan Rasulullah. Saya tadinya mengagumi Umi, tapi setelah postingan kemarin, saya jadi berpikir ini agama kita kok diobok-obok oleh pendukung 01 yang mengaku paling salih, paling salihah, paling hijrah. Jadi sekarang mari kita sama-sama legowo menerima apapun hasil dari KPU. Ini ada bapak. Aduh, ini teman-teman ya, tadi itu hal-hal yang sangat bijak sekali ya teman-teman dari ibu tadi tentang hal legowo dan juga merangkul kembali, bersatu kembali seperti itu ya teman-teman. Dan juga marilah kita kembali lagi seperti biasa dan juga berjalan dengan apa adanya. Biarlah pemerintah yang nantinya akan mengatur semua pemerintahan ini. Apabila nanti ada hal-hal yang memang menyimpang, kita bisa mengajukannya seperti itu atau memprotesnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini aduh, netizen nih udah berkreasi lagi nih teman-teman ya, berkreasi lagi nih. Ada siapa saja? Suasana kelas SDN pemakzulan di petang jelang pengumuman. Aduh. Ribut gak jelas gitu ya. Oke, itulah tadi ya teman-teman yang mana hasil rekapitulasi KPU mengumumkan dan memutuskan bahwa Bapak Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 dan resmi menjadi Presiden RI 2024-2029. Selamat untuk Bapak Prabowo, semoga amanah yang diemban ini bisa dijalankan dan bisa membuat Indonesia semakin maju ke depannya. Kita doakan semoga Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa menjalankan apa yang sudah diprogramkan dan visi misi yang sudah dicanangkan sebelumnya dan bisa meneruskan dan memajukan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti Arman Arfati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentunya tentang seputar Pilpres 2024. Sampai jumpa. See you, bye.